semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat mengikuti ibadah kita malam hari ini Mujizat Zaman Now. Dan kita terus tetap di sini dan kita tetap mau setia menunggu janji-janji dan mujizat Tuhan untuk kita semua tentunya. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, saudara terkasih, mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dan kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang telah Kau berikan untuk kami. Untuk hari ini mujizat Zaman Now ini. Engkau memberkati terus Tuhan acara ini. Siaran kami ini Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang datang, Engkau yang bertahta Tuhan di setiap ibadah kami. Tuhan Kau lihat hati anak-anakku yang hadir mengikuti ibadah malam hari ini. Tuhan mau setia untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan biarlah mujizat terus terjadi dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kami percaya Tuhan bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil untuk hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami, urapi kami semua yang mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada terus besertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, sama-sama kita berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Dan kita ujian dengan sungguh kita akui Dia bahwa Dia Tuhan satu-satunya. Tuhanku, Kaulah Raja-Mu, Kau yang kemuliaan di bumi dan di surga. Lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja-Mu, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja-Ku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Oh haleluya, biarlah banyak Kau layak Tuhan, Kau layak ditinggikan, oh Yesusku, haleluya. Engkau besar, anugerah-Mu nyata dalam hidup kami, anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, buat anugerah-Mu Tuhan. Kau hadir di sini saat ku berseru. Kau pulihkan hatiku, sebab itu ku nyanyi haleluya. Terpujilah Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu
hadiratmu, Tuhan, penuhi hatiku, hadiratmu beri kekuatan, hadiratmu, Tuhan, beriku kekuatan, hadiratmu memulihkan hidupku, hadiratmu Tuhan, hadiratmu memulihkan hidupku. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk. Terima kasih tim pemuji yang luar biasa bawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih. Saya berikan sampaikan untuk kesekian kali untuk saya diberi kesempatan untuk ada di belakang mimbar ini. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih untuk semua staf pekerja, hamba Tuhan yang ada di sini. Thank you jemaat Tuhan. Thank you untuk kepercayaannya. Dan hari ini kembali lagi kita ada di sini. Saya percaya kita semua siap menerima berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena tangan-tangan yang siap terima berkat Tuhan. Ya, haleluya. Firman Tuhan itu adalah berkat. Haleluya. Amin. Walaupun kadang-kala firman Tuhan datang mengoreksi kehidupan kita, enggak apa-apa. Yang penting kita semakin benar. Haleluya. Ya, karena yang namanya Tuhan kalau dia berterus terang itu lebih baik, saudara. Ya, jangan sampai dia berterus terang di belakang. Aku enggak kenal kamu. Itu kan perannya, jangan sampai dia nanti berterus terang di belakang, artinya dia tidak mengenal kita. Ya, karena itu pastikan kalau kita ada di dalam satu peribadatan, ketika firman Tuhan datang dalam kehidupannya, mungkin itu akan mengoreksi, gak sakit buat daging kita. Relakanlah hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, karena hari-hari ini gereja harus bangkit untuk mengalami yang namanya terobosan. Sama-sama katakan terobosan. Ya. Karena saudara, dunia sedang dihimpit, dunia sedang ada dalam zona di mana tekanan itu diberikan sehingga kita sebagai gereja Tuhan, kalau kita nggak mampu mendobrak hal-hal ini, maka kita akan menjadi gereja yang stagnan. Kita akan berjalan di tempat dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang justru sebaliknya, kita akan menuju kepada kehancuran. Tapi satu hal, ya, Roh Kudus diberikan, kuasa itu diberikan kepada gerejanya untuk gereja bangkit hari-hari ini untuk membuat terobosan dimulai dari diri kita masing-masing. Amin. Ya, hari ini kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan. Yuk kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-5. Ya, ini kisah yang sebenarnya kita mau baca sampai ayat yang ke-18, tapi sampai ayat 12 saja sebenarnya, kita baca sampai ayat 12. Ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, tapi hari ini kita baca sampai ayat yang ke-12. Ya, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang tidak bawa kita boleh dibantu di slide, saudara. Ya, oke, kita baca bersama-sama dengan bersuara 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang yang timpang dan orang-orang yang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk di dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu?" Dan yang berkata kepadamu, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Haleluya. Saudara, ini kisah yang sangat luar biasa, amen. Kalau saudara rajin baca Alkitab, saudara tahu ada satu hal yang luar biasa yang terjadi di kolam Bethesda. Karena ketika malaikat turun, ya, air di kolam Bethesda itu akan bergoncang, dan siapa yang terlebih dahulu masuk ke sana, apapun penyakitnya, sembuh. Haleluya, amen. Ya, berapa banyak kita yang merindukan kesembuhan? Oh, puji Tuhan, kita butuh sembuh semua, toh? Saudara sudah tahu, saudara lagi sakit ya? Haleluya. Kita mungkin tidak sakit secara fisik. Ya. Ekonomi ya, kalau ekonomi lebih cepat. Haleluya. Apalagi kalau orang-orang yang pelaku bisnis atau ya semuanya, saudara, saya pikir karena memang kita dunia ini memang sudah didesain untuk memberikan tekanan. Setuju katakan amin? Ya, bahkan apa saudara? Sistem di dunia ini yang paling kuat ini, saudara. Kalau kita punya ini ya kita bisa oke lah, saudara ya. Tapi satu hal, jangan sampai sistem nilai dunia itu masuk di dalam sistem kerajaan surga. Bahaya. Sistem nilai dunia itu rendah. Sistem nilai Tuhan itu di atas. Ini kurang, saudara ya. Kadang-kadang kan kita pakai sistem nilai dunia untuk mengukur sistem nilai kerajaan surga. Gereja pun salah kaprah hari ini. Sampai gereja terkamirkan hari-hari ini. Yang dipakai di dalam gereja ya sistem nilai dunia, ukuran keberhasilan. Coba saudara lihat, ukuran keberhasilan apa? Punya jemaat banyak, punya gereja besar. Itu dunia. Ini selalu saya katakan supaya kita jangan salah kaprah. Ini sistem nilai yang berbeda sebenarnya yang harus saudara tahu. Ya, itu sistem nilai. Ukuran keberhasilan harus punya banyak, punya ini, punya deposito, punya cabang di mana-mana. Itu ukuran dunia. Tapi ukuran di dalam kekristenan itu berbeda. Ukuran keberhasilan menurut pandangan Bapa adalah melakukan kehendaknya. Walaupun kadang-kala melakukan kehendaknya, semuanya jadi nanti. Waktu Yesus melakukan kehendaknya, 12 murid, dia rekrut, ya, dia bimbing, dia muridkan, lari semua. Itukah keberhasilan? Oh, tapi di hadapan Bapa, dia melakukan sesuatu yang baru atas dunia. Itu sistem nilai. Hari ini kenapa gereja jadi gontok-gontokan? Karena sistem nilai ditarik masuk ke dalam gereja. Haleluya. Saya mau bahas ini jadi cenderung ke sana, saudara ya. Jangan sampai, saudara ya, jangan sampai kita terdistrai dengan sistem nilai dunia. Dunia sudah didesain sebagai luas sehingga otak kita hanya berpikir seperti itu. Oh, yang namanya ikut Tuhan kaya. Oh, yang namanya ikut Tuhan diberhasil selalu. Belum tentu, saya mau katakan. Yang namanya dalam Tuhan harus sembuh, harus sehat. Saya tanya, kalau nggak sehat, kalau nggak sembuh, kita mau jual Tuhan? Ya, kalau Tuhan nggak berkati, masih mau tetap percaya? Jangan cuma pintar nyanyi sekali Yesus, selamanya Yesus. Nggak makan hari ini aja kita bilang Tuhan, kok Tuhan biarin? Kok Tuhan tega tinggalin aku? Lagi nggak punya apa-apa, hari ini kita langsung ambil kesimpulan. Kan kita kan manusia cepat sekali mengambil kesimpulan. Tuhan biarkan, Tuhan tinggalkan. No, di pihak Tuhan nggak mungkin gagal. Kalau dia bilang aku menyertaimu, dia akan tetap menyertai. Amen. Itu janjinya, di pihak Tuhan nggak mungkin gagal. Di pihak manusia dia yang bisa gagal. Iya kan? Baru pusing sedikit, oh Tuhan nggak sembuhkan saya. Saya kan mau ke gereja Tuhan. Saya kan mau pelayanan.
Ini migran Tuhan. Bukankah mujizat itu ada? Yes, mujizat itu ada. Tapi kadang-kala mujizat itu ada untuk Tuhan apa? Melihat kesetiaanmu. Engkau benar-benar mengasihi Tuhan atau enggak? Enggak, amin ya. Amin. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Saudara yang ada di tempat ini, bahkan saudara yang menyaksikan mungkin siaran ini, saya percaya kita semua ada dalam kehendak Tuhan hari-hari ini. Pastikan engkau sementara dalam kehendak Tuhan. Pastikan engkau sementara ada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Karena hadirat Tuhan tidak bisa dikurung cuma ada di gereja. Pastikan dimanapun kau berada, hadirat Tuhan itu harus selalu ada. Amin. Karena itu jaga kualitas hati, jaga hidupmu supaya Tuhan ada. Roh Kudus betah, nggak jadi ceceluk. Datang dan pergi. Itu manusia, saudara. Roh Kudus itu sensitif, saudara ya. Haleluya. Jangan biarkan kayak ceceluk, saudara. Artinya kan, biarkan dia bertahta, berdaulat, memegang kendali seutuhnya. Supaya setiap keputusan kita dituntun oleh dia. Sekalipun mungkin itu air mata, saudara akan tetap bersuka cita kok. Amin. Gak apa-apa, saudara, gak apa-apa. Ya, sekalipun saudara ada air mata, yang penting itu dalam tuntunan Tuhan, dia bertanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Tidak selamanya orang benar dibiarkan kok. Sepertinya dibiarkan dalam tanda petik untuk melatih supaya kita tidak jadi orang Kristen gampangan, supaya kita tidak jadi orang Kristen anak-anak yang ketika dibiarin ngambek, ketika nggak diperhatian ngambek. Ada Kristen ngambek-ngambek di sini? Saudara, saya mau bilang, mau kemana pun saudara berada, kalau saudara nggak berubah mulai dari hari ini, saudara akan di situ terus dan di situ terus, sekalipun semua persekutuan kau hadiri. Amin. Amin, Pak. Iya. Nggak apa-apa. Mau kemana pun saudara ada, kalau hidupmu kau tidak tata, saya mau katakan, saudara akan di situ dan di situ aja. Hari-hari ini jangan biarkan dirimu cuma main-main dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai hari ini kan kadang-kadang hamba-hamba Tuhan pun kalau udah pakai sistem nilai dunia ngeri. Ya kayak main gereja-gerejaan. You ngerti saudara dalam tanda petik ya. Bilang main-main, yuk buka gereja yuk. Yuk buka gereja. Tanpa tuntunan Tuhan. Sistem nilai dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Gontok-gontokan di dalam. Berebut kursi. Ketika nggak dikasih jabatan. Bingung berebut kursi di dalam. Karena sistem nilai. Karena supaya dilihat berpengaruh punya jabatan. Supaya dilihat berhasil dia harus punya posisi. Oh sorry to say, saya jujur saudara. Saya harus bilang ini. Kenapa? Ini waktunya gereja harus dibukakan. Untuk murni-murnikan. Supaya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Penting hari ini saudara saya mau katakan. Kita mungkin ada hal yang terjadi dengan apa? Ada masalah yang sama. Kalau orang lumpuh ini 38 tahun saudara ya. Bukan waktu yang singkat saudara. Dia mengalami keterpurukan 38 tahun loh. Ngeri sekali loh 38 tahun. Ada yang udah 38 tahun jadi Kristen? Hah? Lebih ya? Oh Tuhan tolong. Haleluya. Haleluya. Pastikan saudara sudah berubah loh. Pastikan saudara sudah jadi manusia baru. Katakan yes. Gak yakin deh. Udahlah, nanti saya bahas tentang pesimis sedikit ya. Ini saudara. Ya, saudara gak akan pernah bisa mengalami terobosan. Karena apa? Pesimis dengan kata. Pesimis itu tidak terjadi langsung muncul aja. 38 tahun dia menderita. Ya, orang lumpuh ini menjadi pesimis karena setiap kesempatan ya, ada kesempatan datang ya, dia tidak bisa mendapatkan itu. 38 tahun dia mengalami penderitaan. Tahulah mungkin tak usahlah 38 tahun lagi ada di situ toh. Mau taruhlah 10 tahun tuh. Atau setahun aja ya, jangan lama-lama lah. Ada di situ dia cuma lihat orang lain sembuh, dia nggak sembuh. Orang lain bisa, dia nggak ngalamin apa-apa. Mungkin seperti saudara datang ke gereja, saya sudah aktif. Orang lain di sebelah saya, orang yang saya ajak sudah sembuh. Orang yang saya ajak ekonominya udah berubah. Kok saya belum berubah apa-apa? Bisa pesimis nggak? Bisa sudah menyalahkan, pendetanya kurang urapan kali, tim pelayanannya kurang urapan kali, gembalanya kurang urapan. Biasanya gembala pasti diserang, karena itu memang harus di-cover. Iya kan Pak? Haleluya. Saya diserang kan, tuntutannya begitu kan.
Ayo kalau kita tim pemuji ya saudara, nggak naik, selalu disalahkan nggak naik. Ya, kasihan. Ya pemain musik udah begini semua mereka udah latihan, nggak naiknya apa? Iya ya nggak buka hati masalahnya. Kan hadirat Tuhan bukan ditentukan oleh apapun, pernak-pernik. Ditentukan oleh hatimu. Kalau hati kita terbuka, sudah ngalamin Tuhan. Itu katakan amin. Amin. Haleluya. Oh, glory haleluya. Sampai kita menjadi orang Kristen sekian tahun ikut Tuhan, tapi pesimis. Ya, lawannya kita jadi gak beriman sih. Ya, kan saya pernah bilang tuh, salah satu yang membunuh iman masih iman gak? Cuma di sini. Salah satu kekuatan yang salah satu kekuatan yang membunuh iman di zaman ini apa? Apa saudara? Kenyataan hidup. Ya, engkau sudah beriman ke gereja, aku percaya Tuhan. Tapi nyatanya sakitmu gak sembuh. Apalagi? Sebut itu dalam pergumulan. Kadang-kadang itu yang membuat kita mempertanyakan Tuhan, bukan bertanya kepada Tuhan. Hari-hari ini jarang sekali orang Kristen yang bertanya kepada Tuhan. Yang kebanyakan orang Kristen mempertanyakan Tuhan. Bedakan mempertanyakan dan bertanya. Kita harus ada di posisi di mana orang Kristen harus senantiasa bertanya sama Tuhan. Oh, apapun dong, tanya sama Tuhan. Supaya kita ditentukan oleh Tuhan, bukan mempertanyakan. Kalau mempertanyakan itu, oh haleluya, beda arti saudara. Searching di Google. Saya nggak perlu jelaskan sih. Ya, mempertanyakan dan bertanya itu beda. Kita bertanya, Tuhan menghendaki nggak saya ada di sini? Tuhan menghendaki nggak saya melakukan pekerjaan ini? Tuhan menghendaki nggak saya berbisnis ini? Tuhan menghendaki nggak saya melayani ini? Tidak semua pelayanan Tuhan menghendaki. Tanya Tuhan. Bukan sok-sokan aja, orang sok-sokan biarin aja. Memang harus seperti itu standar gereja. Ya, haleluya. Amin. Ya, ini kalau tadi pesimis, ini lagi penghalang terobosan gitu, menyalahkan diri. Saya cuma ambil dalam konteks ini ya. Kalau mau bicara tentang penghalang banyak sekali, tapi saya mau ambil dalam konteks Yohanes 5 aja. Ini dua hal ya punya peran penting sehingga terobosan tidak terjadi. Ya, ketika keadaan tidak menunjang, waktu Yesus datang kan Yesus sudah samperin dia toh. Makanya Yesus tanya langsung. Padahal sebenarnya ini Yesus sang penyembuh, raja di atas segala raja, nanya, ya kan, maukah engkau sembuh? Dia nggak terfokus ke Yesus, dia terfokus ke kolam, ke fasilitasnya. Dia bilang apa? Nggak ada orang yang bantu aku. Ya, nggak ada orang yang tolong aku. Banyak orang Kristen di sini, tapi mereka nggak tolong. Banyak orang yang mengaku ahli agama. Banyak orang yang mengaku baca kitab Taurat, tapi nggak nolong aku. Itu nanti di poin ketiga saya bahas. Banyak orang yang mengaku ke gereja, tapi nggak nolong aku. Karena sudah mengerti. Belum? Haleluya. Akhirnya apa? Dia mulai menyalahkan diri dan menyalahkan keadaan. Karena saya terbatas nih. Memang dasar saya lahir begini. Saya sih dasarnya lahir dari keluarga yang hancur. Saya sih lahir dari keluarga yang berantakan. Ayah saya nggak bertanggung jawab. Ibu saya apa lagi? Sama-sama mereka kolaborasi tidak bertanggung jawab. Maka lahirlah saya yang tidak tahu apa-apa. Akhirnya saya jadi kurang ajar karena tidak ada didikan. Akhirnya menyalahkan keadaan tuh. Dan dunia menjudge itu, perkataan itu mungkin mengiang-iang di pikiran dan terus mempengaruhi hidupnya. Sampai-sampai ya Tuhan datang, aku mengasihimu, Tuhan menantimu. Dia nggak bisa dengar karena perkataan dunia begitu kuat menjudge dia. Sekian tahun dia mengalami justifikasi seperti itu. Bahkan dirinya sendiri menjudge dia. Iya, dia membenarkan apa yang jadi perkataan orang atas dirinya. Ngeri toh? Menyalahkan diri. Ya, kamu hancur, kamu nggak bisa dipakai Tuhan kok. Kamu rusak, kamu germo. Kamu pelakor, suka ganggu suami orang. Kamu suami jelalatan. Kala-kala kita mengaminkan ya, haleluya. Jangan sampai di sini ada pelakunya nggak? Oh, bertobat dalam nama Yesus. Haleluya. Saya sih nggak di sini.
Haleluya. Saya harap saudara berubah, saudara. Setuju katakan amin? Amin. Ya, lihat baik-baik ke diri. Jangan sampai kalau saudara ada di zona ini kadang-kala tuh, ketika apa yang saudara rindukan, saudara doakan tidak kunjung tiba, kadang-kala kita mulai pesimis tuh. Mulai pesimis, Tuhan udah puluhan tahun buat saya berdoa buat suami saya. Tanda-tanda dia bertobat aja nggak ada. Bahkan dia pulang dia lempar piring, kalau perlu dia ambil sabetan buat saya. Udah berdoa, di sini nggak ada. Saya lihat memang luar biasa. Kalau cuma di sini pulang rumah bergandeng tangan, ayo kita doa subuh, kita saat teduh bareng, asik sekali. Atau sebaliknya, doa peperangan terus. Saudara yang terjemahkan sendiri. Haleluya, amin. Ya, karena itu saatnya kita mengalami terobosan. Setuju katakan? Ini waktunya di mana kita harus mengalami terobosan. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang pertama, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, yang pertama, ya, bagaimana supaya kita mengalami terobosan? Sederhana dalam konteks ini kalau lihat. Ya, Tuhan bilang apa? Bangkit. Coba bilang sambil kiri, sambil kanan, bangkit. Ya, tinggalkan itu. Saudara harus bangkit hari ini. Sekarang pertanyaannya, saya tanya ya jujur, rohmu masih menyala-nyala? Amin. Pasti dong. Semua. Sekarang saya tanya sebelah sini, rohmu masih menyala-nyala? Pasti. Cuma satu dua. Banyak loh yang hadir hari ini. Saya tanya lagi, rohmu masih menyala-nyala nggak? Banyak kan pembenaran tuh Pak, ya kan? Menyala-nyala. Menyala-nyala. Menyala di mana, saudara? Menyala abangku. Menyalanya di mana? Halo? Pastikan rohmu senantiasa menyala-nyala. Rasa cinta, gairah mengasihi Tuhan. Ya, firman dan roh beroperasi atas hidupmu. Nah, tadi semangat. Minimal saudara harus semangat di sini supaya ketika saudara keluar di sana semangatmu tidak dipadamkan. Haleluya. Kalau udah di gereja aja yang bicara tentang Tuhan sudah nggak semangat, gimana ketika mau keluar mulai ya dunia mulai intimidasi, di rumah nggak ada apa-apa, suamimu lagi nggak ada kerjaan, mulai saudara gimana saudara bisa roh saudara bisa menyala-nyala, gimana saudara bisa bersuka cita dalam segala hal. Halo, saatnya gereja bangkit hari-hari ini. Bukan karena kita kuat, karena kita punya Tuhan yang kuat. Yang tidak bisa tertandingi, yang tidak bisa dilawan dengan apapun. Apapun bentuk tekanan yang dibuat oleh sistem dunia, tidak akan bisa menghalangi Tuhan. Dialah Tuhan yang membuat terobosan yang luar biasa. Dia akan mendobrak semuanya, bahkan hati yang keras yang sulit diubahkan dia menerobos sampai ke dalam hati. Amin. Yang setuju katakan amin. Saudara mau bangkit hari ini? Amin. Saya nggak perlu jawab bahas lama-lama tentang bangkit toh. Pokoknya bilang ke dirimu, ya simpan, saya harus bangkit hari ini. Saya nggak boleh tinggal di zona ini. Saya nggak boleh tinggal di zona keterpurukan ini. Walaupun mungkin masalah belum berubah, minimal saudara sudah mulai ada di atas masalah, melihat masalah. Ya, kalau mungkin saudara ada mungkin tenggelam dengan masalah hari-hari, yang dipikirin cuma masalah, betul nggak? Sehingga kita ketemu orang kita jadi sumber masalah karena mikirin masalah doang, betul nggak? Ya, miskomunikasi lah sama orang lain, salah paham lah sama orang lain, betul nggak? Kalau miskom itu biasanya wanita toh, ya kan? Miskom. Kalau laki-laki beda. Kalau bukan, paham. Salah paham. Ya, ya kan kalau wanita itu miskom. Kalau pria salah paham. Saudara mengerti aja. Oh, ya. Kadang-kadang kan kita suka salah paham toh sama Tuhan toh. Kadang-kadang kita suka miskom toh dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Oh, saya udah ke gereja, kok nggak terjadi apa-apa. Katanya mujizat itu ada, mujizat itu nyata. Kok nggak nyata-nyata? Oh, apalagi sekarang ada lagu yang lagi tren. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Nah, ini yang selalu saya sampaikan di mingguan ini. Karena ini standar iman yang Tuhan ingin. Bahwa sekalipun Tuhan tidak melakukan apa-apa atas hidupmu, kau tetap percaya. Amin. Sekalipun kau nggak sembuh,
Ya, sekalipun kau jalan, engkau harus tetap percaya kepada Yesus. Haleluya. Jangan datang ke Tuhan karena cuma cari mau ketemu fasilitasnya. Cari hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang kedua, saudara lihat bagaimana supaya kita bisa mengalami terobosan. Ya, di ayat 9, bangun, angkatlah tilammu dan berjalan. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Haleluya. Artinya begini, supaya engkau bisa mengalami terobosan, angkat tilammu. Tilam itu senderan. Ya, angkat tilamnya. Ya, angkatlah tilammu mengandung arti lepaskan semua yang menjadi sandaranmu. Mungkin kau tidak pernah mengalami terobosan walaupun ke gereja. Kenapa? Sandaranmu adalah kekecewaan. Engkau pernah dilukai. Maka mungkin itu pemimpin rohanimu. Sehingga engkau berhenti di titik itu dan engkau gak keluar. Ya, udah alergi dengan gereja. Karena mungkin kau dilukai oleh pemimpin rohanimu. Atau mungkin engkau dilukai oleh teman pelayananmu. Engkau dilukai oleh saudaramu. Sehingga engkau menaruh senderan di situ dan engkau tidak bergerak. Sehingga engkau tidak mengalami terobosan. Kenapa saudara? Angkatlah tilammu. Buang itu senderanmu. Senderkan hidup. Sandarkan hidupmu hanya kepada Yesus. Amin. Yang setuju katakan amin. Kita mungkin menyandarkan diri kepada kekecewaan, akhirnya kita nggak bisa move on. Diam. Oke, mungkin kelihatan aktif pelayanan. Tapi berdiam di tempat. Karena menyandarkan diri di situ. Atau menyandarkan diri masih di dosa. Masih sering berbuat dosa. Ngeri, jangan sandarkan hidupmu di situ. Karena itu ketika ya orang lumpuh ini disembuhkan, dia bilang aku pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Kenapa Yesus bilang apa? Karena dosa adalah gerbang bagi setan untuk memanifestasikan apa hal-hal yang buruk itu terjadi dalam hidupmu. Hati-hati saudara. Ya. Dosa adalah gerbang bagi setan untuk memanifestasikan rancangannya atas hidup. Karena itu kalau kita masih menyenderkan diri kita, menaruh hidup kita kepada dosa, hari ini saya bilang bertobat supaya kau sembuh. Ya, kalau sudah masih menyandarkan diri kepada kekecewaan, persoalan hidup, buang itu, sandarkan kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Izinkan Yesus menyembuhkan. Izinkan Yesus membebaskan hidupmu, keluargamu, ya, bisnismu, apalagi ya, pekerjaanmu, pelayananmu, apalagi. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melayani tapi sakit. Ini dia sebenarnya. Ini sebenarnya penyebab pesimis. Amin. Ini yang terakhir. Puji Tuhan, kerajaan surga sudah dekat. Tinggal 5 menit. Kasih tahu sudah lihat, baik. Ya, bagaimana supaya kita mengalami terobosan ini sudah. Waktu orang lumpuh ini sembuh, siapa yang marah-marah di sana? Siapa yang marah? Baca di ayat selanjutnya 12-13 itu sudah sampai 18. Siapa yang marah-marah? Orang yang mengaku melayani. Orang yang mengaku apa lagi? Rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Kenapa itu terjadi? Kekristenan kita. Ya, jangan jadi orang kita jadi. Saya mau bilang terlebih tepatnya, jangan jadi orang agama gitu. Kita memang orang beragama, tapi agama saja nggak cukup. Yang setuju katakan amin. Kita dipanggil bukan sekedar menjadi orang yang beragama, tapi lebih dari kita dipanggil untuk menjadi pelaksana firman. Orang Farisi, ahli Taurat, mereka itu hafal firman. Ya, iot aja, komanya aja mereka tahu, mereka hafal. Sekian tahun orang lumpuh itu ada di kolam Bethesda. Nggak ada satupun dicatat orang Farisi datang bantuin dia. Jangan-jangan itu ada di gereja. Sampai kan kita disentil oleh orang-orang sebelah sana. Ada agama yang bicara kasih, tapi biarkan kami yang melakukan kasih.
Itu ada di pizza. Gede lagi. Sudah ngerti maksud saya kan? Ada agama yang bicara tentang kasih. Tapi biarkan kami yang melakukan. Seharusnya kita tersinggung, saudara. Karena kita hari di gereja kan muka-mukanya udah kayak kita suci semua. Kelihatan dari muka-mukanya dulu. Udah mau sama muka kayak Matius, Markus, Lukas. Udah hampir sama, saudara. Tapi pertanyaannya, kadang-kadang kita belum sembuh. Karena kita nggak menjadi pelaku firman. Hello. Kadang-kadang kita ini ngeri sekali. Kadang-kadang kita menjadi orang yang membuat orang lain yang mengalami terobosan. Jangan sampai kita menjadi orang yang membuat orang lain tidak mengalami terobosan karena lihat kelakuan kita. Kalau ditimbang, oh ini luar biasa. Udah turun, luar biasa. Dan kalau kita ikut, kita binasa. Bahaya tuh kalau kelakuannya hancur. Jangan. Hello, sekarang tengok kiri, tengok kanan, jangan tengok saya terus. Tengok ke kiri, kan. Kalau nggak ada teman, pastikan lihat ke belakang. Ada teman, kan? Tengok ke kiri dan ke kanan, lihat mukanya ini. Tengok baik-baik. Boleh sih tengok dengan mata curiga sedikit. Jangan-jangan, you juga ada di situ. Oh setuju, kita harus saling mengkoreksi kan. Di dalam gereja begitu, sesuatu yang benar kenapa enggak? Kadang-kadang kan kita suka susun sama orang kepada hal-hal yang negatif. Kenapa kita nggak berani untuk koreksi supaya dia lebih benar dalam hidupnya? Tapi dasarnya kasih ya, dasarnya kasih, bukan nafsu ya. Kalau negur orang, tidak menghakimi, dasarnya kasih. Kalau udah kasih sudah tahu. Dasarnya itu kasih, bukan nafsu. Karena kalau dia mau paksa, padahal dia juga nggak berubah kok. Iya kan? Oh saya juga gampang kan, selalu saya bilang di sini. Kalau saya cuma mau main kesan di sini gampang Pak. Saya cuma coba ayat, saya pendeta kok. Mana-mana, haleluya shalom, lucu terus. Padahal hidup saya hancur. Oh saya bisa main kesan di hadapan saudara. Terlalu mudah. Orang Farisi bisa kok di depan jalan mereka berdoa, mereka pakai tefillin. Supaya kelihatan kudus banget. Memang mereka orang-orang yang hafal firman. Tapi jadi pelaku nggak? Sekian tahun orang lumpuh ada di situ. Saya mau bilang sekali lagi. Sekian tahun, taruhlah, nggak tuh 38 tahun itu. Taruhlah mungkin 1-2 tahun dia ada di dekat Kolam Bethesda. Mungkin baru-baru itu kejadian itu baru terjadi lah misalnya. Ya kan? Tapi adakah menolong? Tidak. Adakah yang menolong? Tidak. Sekarang nih, sudahkah engkau menjadi suratan yang terbuka? Kalau ada orang yang butuh pertolongan, tolong. Nggak usah tanya, Pak Gembala, berkenan nggak? Saya mau tolong orang lagi sakit, tetangga saya lagi. Nggak usah tanya Gembala, dia tahu firman toh. Dia udah mati duluan. Kalau mau tanya, mau cari Pak Heri, di rumahnya, puji Tuhan kalau masih ketemu di gereja. Kalau mau cari Pak Heri lagi sibuk, ya bingung sudah. Intinya, lakukan. Sekarang saya tanya, maukah kau sembuh? Maukah kita sembuh? Amin. Kita harus sembuh lah ya. Amin. Jangan sampai kita ke gereja tapi kita nggak sembuh-sembuh. Karena kita merasa kita benar, kita merasa kita paling bisa, kita sudah pelayanan, kita sudah paling hebat. Rendahkan hati, maafkan saya semua. Yesus memberkati. Seperti itu. Sudah di tempat sudah berdiri aja, sudah boleh angkat kedua tangan. Pertanyaan yang sama, maukah kau sembuh? Maukah kau sembuh? Mari bilang kepada Tuhan. Mari bilang ke Tuhan. Tuhan pulihkan aku. Aku nggak mau aku menjadi orang Kristen yang bawa virus, bawa penyakit. Bahkan ada hal-hal yang gak berkenan. Ada virus dalam diri. Ada penyakit dalam diri. Penyakit yang sulit diatur. Merasa diri benar. Merasa paling bisa. Gak bisa mengampuni. Sakit. Itu sakit. Tapi kita disembuhkan. Kita bisa disembuhkan oleh penyakit yang tidak bisa ada ubahnya itu. Penawarnya cuma darah Yesus. Penawarnya cuma darah Yesus. Bagianmu hari ini angkat kedua tangan. Bilang ke Tuhan saja.
Engkau yang sampaikan. Kalau engkau mau ada perubahan dalam hidup, keluargamu, bisnismu, harus berubah. Karena dia Tuhan membuat keajaiban. Bapa, dalam nama Yesus, setiap tangan-tangan yang terangkat, Hamba memohonkan belas kasih-Mu Tuhan. Hamba memohonkan anugerah-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka. Sebagaimana orang lumpuh di kolam Bethesda ini mengalami kesembuhan karena perjumpaan dengan Engkau. Hari ini Tuhan, biarlah setiap pribadi-pribadi yang datang di tempat ini, bahkan yang menyaksikan Tuhan, jarak ini Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Roh Kudus menembus setiap batas, jamah Tuhan, ubahkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan dalam nama Yesus, pulihkan Tuhan hati yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Biar manifestasi kuasa-Mu terjadi, lawatan-Mu terjadi, ubah yang sakit disembuhkan, yang sakit penyakit-penyakit rohani itu dalam nama Yesus sembuhkan Tuhan. Jelikan mata mereka untuk melihat karena Tuhan. Pulihkan Tuhan, supaya kami menjadi gereja yang pulih, supaya dapat memulihkan orang lain. Biar kami menjadi gereja yang dipulihkan untuk memulihkan banyak orang. Biar manifestasi kuasa Tuhan terjadi. Roh Kudus, Engkau jangan sembuhkan. Hati yang keras diubahkan. Setiap kesombongan cabut atas hidup kami. Taruh hatimu, hati yang rela, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, hati yang mau turun dalam kehendak. Berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat dipulihkan, disembuhkan, dan kekuatan Tuhan termanifestasi atas hidup mereka. Berkati pelayanan ini, berkati gereja ini, berkati gembala sidang, seluruh Tuhan pengerja, staf hamba-hambamu semuanya dalam berkat anugerah. Gereja ini akan terus berdiri untuk menyatakan Tuhan yang sah, untuk menyatakan kemuliaan, dan biar ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat pelayanan. Thank you Lord, kami berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan atas hidup kami, berkat Tuhan atas gereja ini. Thank you Lord, kami mengucap syukur, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini, agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan solusi dan jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus. Selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri, dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan Gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana. Sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu tetap mengikuti setia di hari Senin sampai Sabtu. Mujizat zaman now. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah.